Bacaan dari kitab Tobit. Pada malam sesudah menguburkan jenazah, aku Tobit membasuh diri. Lalu aku pergi ke pelataran rumah dan tidur dekat pagar temboknya. Mukaku tidak tertuduh karena udara panas. Aku tidak tahu bahwa ada burung pipit di tembok tepat di atas diriku. Maka jatuhlah tahir hangat ke dalam mataku, lalu muncullah bintik-bintik putih. Aku pun lalu pergi kepada tabib untuk berobat. Tetapi semakin aku diolesnya dengan obat, semakin buta mataku karena bintik-bintik putih itu, sampai buta sama sekali. 40 tahun lamanya aku tidak dapat melihat. Semua saudaraku merasa sedih karena aku. 2 tahun lamanya aku dipelihara oleh Ahikar sampai ia pindah ke kota Elumeis. Di masa itu istriku Hana mulai memborong pekerjaan wanita. Pekerjaan itu pun diantarkannya kepada para pemesan dan ia diberi upahnya. Pada suatu hari, yaitu tanggal 7 bulan Bustrus, diselesaikannya sepotong kain, lalu diantarkannya kepada pemesan. Seluruh upahnya dibayar, dan ditambah juga seekor anak kambing jantan untuk dimakan. Tetapi setibanya di rumahku, anak kambing itu mengembik. Maka aku memanggil istriku dan bertanya, "Dari mana anak kambing itu? Apa itu bukan curian? Kembalikanlah kepada pemiliknya. Sebab kita tidak boleh makan barang curian." Sahut istriku, "Kambing itu diberikan kepadaku sebagai tambahan upah." Tetapi aku tidak percaya kepada istriku. Maka kusuruh dia mengembalikan anak kambing itu kepada pemiliknya. Karena perkara itu, aku sangat malu kepada istriku. Tetapi dia membantah, katanya, "Apa gunanya kebajikanmu? Apa faedahnya semua amalmu itu? Lihat saja apa gunanya bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, "Hati orang jujur teguh, penuh kepercayaan kepada Tuhan." Hati orang jujur Penuh kepercayaan kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka akan segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, keturunan orang benar akan diberkati. Hati orang jujur teguh, Penuh kepercayaan kepada Tuhan. Ia tidak takut kepada kabar buruk, hatinya tabah, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia mengalahkan para lawannya. hati orang jujur teguh, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Ia murah hati, orang miskin diberinya derma. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Hati orang jujur teguh, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Baik pengantar Injil. Haleluya. Haleluya. Semoga Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menerangi mata budi kita, agar kita mengenal harapan panggilan kita. Haleluya. Tuhan sertamu. Dan bersamamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, beberapa orang Farisi dan Herodian disuruh menghadap Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur.
Engkau tidak takut kepada siapapun, sebab engkau tidak mencari muka, tetapi dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Nah, bolehkah kita membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kalian mencobai aku? Tunjukkanlah suatu dinar untuk kulihat." Mereka menunjukkan sekeping dinar. Lalu Yesus bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Maka mereka sangat heran mendengar dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil, Yesus menunjukkan kepada kita semua bagaimana untuk membagi porsi kehidupan kita kepada Tuhan dalam konteks orang yang hidup beragama, tapi juga memberikan porsi penghargaan kepada pemerintah. Dalam hal ini, lambangnya, simbolnya adalah kaisar sebagai penguasa atas kehidupan. Kita bersyukur bahwa kita menjadi warga negara yang mempunyai hak-hak hidup yang baik, tetapi juga bersyukur bahwa kita bebas sampai saat ini menganut agama kita dan hidup sebagai orang yang beragama dengan baik. Tentu ada orang-orang lain yang tidak seberuntung kita, menjalankan kehidupan agama dengan tertekan, penuh dengan ancaman, dan hidup tidak bebas sebagai orang-orang Kristen. Dan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, kita juga belajar untuk sama seperti Santo Justinus Martir yang kita peringati pada hari ini, bahwa selalu saja ada perjuangan, ada hambatan di tengah-tengah kehidupan kita, dan juga terutama dalam mempertahankan dan memperjuangkan hidup iman kita. Hambatan yang berasal dari luar, tapi terutama hambatan yang berasal dari dalam diri kita masing-masing. Semoga dalam perjalanan kehidupan kita, secara khusus hidup iman kita belajar dari Santo Justinus Martir untuk senantiasa setia dan teguh dalam iman, tetap percaya kepada Tuhan di tengah-tengah godaan dan hambatan dunia, tapi juga supaya kemudian kita tetap menjadi orang yang membagi porsi yang baik dan tepat antara hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dan taat sebagai warga negara yang baik. Rahmat Allah menolong kita. Amin.